Halo, selamat pagi. Balik lagi dengan gua Om Ardi. Teman-teman mulai rame ya tentang seperti pembahasan sebelumnya di video sebelumnya mengenai penghapusan hutang macet ya. Hapus tagih hutang bermasalah, khususnya di Bank Himbara dengan dua tahap. Yang pertama untuk sampai 500 juta dulu, selanjutnya tahap selanjutnya adalah 5 miliar. Peraturannya juga masih belum jelas, masih digodok mengenai penghapusan kredit macet tersebut, apakah dengan cara dibantu dengan dana pemerintah atau seperti apa teknisnya. Kita tunggu saja peraturannya rilis ya. Teman-teman, kalau saya pribadi saya nggak setuju ya. Di beberapa artikel disebutkan bank negara menyambut baik penghapusan kredit macet itu. Ya, mereka menyambut baik karena mungkin biar performance mereka lebih bagus, ya nggak. Dananya juga mungkin turun dari pemerintah atau seperti apa, gue nggak ngerti lah. Mereka menyambut baik lah. Tapi gue sendiri pribadi, ini pribadi gue ya, sebagai orang ex bank, gue nggak setuju ya. Pertama, kalau seseorang pernah kredit macet, dia akan tetap mengulangi. Itu lebih ke komitmen ya. Komitmen dalam pembayaran tuh, komitmen mau dihapus mau gimana, tapi orangnya sama nih enggak. Tapi om, waktu pandemi emang parah sih om, kita usahanya jelek. Saya lebih suka sama orang yang setelah pandemi dia tetap berusaha ngangsur sehingga akhirnya normal kembali, lancar kembali, walaupun kreditnya masih besar, dibanding orang yang kreditnya lunas secara tiba-tiba gitu kan. Walaupun dia berbagai cara, syaratnya kan harus sudah ditagih, sudah melalui restrukturisasi kredit, sudah diapain, sudah ini, sudah itu, tetap macet juga. Terus apa bedanya dengan nanti dikasih kredit baru, ya nggak? Apakah nggak menimbulkan masalah baru lagi, ya nggak? Karena kan kredit macet bukan kreditnya hilang terus selesai, tapi kan sifat orangnya tetap orang-orang itu juga kan yang dikasih, ya nggak? Selanjutnya adalah yang gue setuju, karena apa? Karena itu nggak mendidik sih, ya nggak memberikan rasa keadilan orang yang mati-matian bayar tepat waktu, ya nggak? Walaupun ada orang yang mati-matian bayar tepat waktu, susah payah, dia akhirnya berutang juga, lunasi juga, tiba-tiba apa ya, disamain sama orang kondisi slik nih, disamain sama orang yang pernah macet. Menurut gue nggak mendidik sih. Orang dengan gampangnya suatu saat nanti macetin aja, ntar juga dihapus buku sama pemerintah, ntar juga dihapus tagih, kerja dihapus, ada undang-undangnya kok. Selanjutnya adalah yang bikin gue nggak setuju adalah kalau orang yang dihapus tagih kreditnya, dihapus kredit macetnya, orang itu punya alibi buat memaksa bank untuk mencairkan kreditnya, ya dong. Dan peraturan pemerintahnya ada. Slik saya sekarang udah baik lagi, kenapa saya nggak bisa dikasih kredit? Ya nggak, itu berhubungan lagi dengan analis kreditnya, mantrinya, RM-nya. Apakah mau ngasih kredit orang yang sudah pernah macet? Ya kan? Seperti itu. Ya memang sih, gue nggak ngerti tujuannya. Ini adalah yang paling gue baca ya, paling mungkin adalah biar kreditnya tumbuhkan seperti itu. Karena banyak orang yang nggak dapat kredit bukan karena dia nggak mau kredit, tapi karena sliknya jelek. Tapi ya itu kan suatu hal yang menurut gue ya sebab akibat, ya nggak. Kalau orang nggak sliknya jelek, ya pasti nggak bisa dapat kredit lagi, itu kan wajar ya. Masa disamain ya nggak sama orang yang mati-matian lancar untuk nyicil, apalagi waktu tengah pandemi dia mati-matian, dia restrukturisasi kredit diajukan, terus setelah normal dia cicil lagi dengan normal sehingga kreditnya tetap baik. Masa disamakan sama orang yang nyerah, ya nggak? Orang yang berusaha sama orang yang nyerah masa sama sih? Lebih baik orang-orang yang macet itu gimana ya, tetap ngangsur sehingga suatu saat bisa normal kembali, baru kasih tambahan lagi. Itu lebih baik menurut gue lebih respect tuh, dibanding orang yang dengan santainya sudah dilunasin, ditutup kreditnya. Yang bikin orang kita makin malas aja kan. Iyalah, malas berpikir lah ya, semua serba instan, ya enggak. Semua itu butuh proses, semua butuh perjuangan. Masa yang ibaratnya itu kalau dihapus tagih, menurut gue itu proses kredit pakai orang dalam, ya enggak, tiba-tiba lancar ya kan, tiba-tiba harus disetujuin kan gitu kan. Ya menurut gue akan menimbulkan suatu hal yang kurang baik ya, tidak mengedukasi masyarakat juga, ya kan, ya enggak. Tapi ya baik lagi lah ya, semua pasti ada pertimbangannya. Pemerintah bukan buat aturan tersebut nanti ya, belum disahkan belum, pasti ada implikasinya, pasti ada pro kontranya. Tapi gue pribadi sih gue nggak setuju, ya nggak.
itu mencederai keadilan ya kan. Kalau gua ya kan, ya sudah, kalau memang punya kredit bermasalah jangan ngajuin kredit dulu, selesaikan dulu kredit bermasalah kan gitu. Masa langsung dihapus aja kan, enakan banget ya nggak. Ibarat bantuan tuh BLT, ini bantuan langsung tunai gitu kan, jadi nggak mendidik ya kan. Jadi abis selesai itu udah, atau ngajuin kredit lagi nanti nggak macet lagi. Terus menterinya analisnya paling disalahin ya kan, kenapa kamu pernah ngasih kredit macet. Nah sama audit kan seperti itu, akan berulang-ulang aja ya kan. Petinggi-petinggi bank ya senang-senang aja ya, nggak seneng mereka ya, apalagi bank pemerintah kan pasti harus nurut pemerintah dong. Tapi bawah-bawahnya nih ya, ujung tombaknya apakah mau proses kredit yang pernah macet kan gitu, pikirkan juga ya. Tapi ya sudahlah, semua kan pasti ada pertimbangannya. Kalau gua pribadi gua nggak jawab atas nama institusi, nggak, gua pribadi gua nggak setuju ya nggak. Cicil aja sampai selesai yang bermasalah ya, kalau memang sudah lunas baru ngajuin kredit, itu menurut gua lebih adil dan lebih bagus. Bukan cuma pengen naikin supaya kreditnya makin gede kan, karena sampai bulan Juni aja katanya nggak sampai 2 digit terus tiap bulannya ya, cuma 1 digit terus 6%, 7% pertumbuhan kreditnya kecil ya. Emang gimana, emang lagi kondisi lagi jelek kan, seperti itu ya. Apalagi yang restrukturisasi karena COVID kemarin juga pada belum selesai kan, restrukturnya banyak sampai sekarang. Pengusaha-pengusaha yang masih menikmati fasilitas restrukturisasi sejak zaman COVID sampai sekarang masih banyak ya kan. Terus ngapain lagi ngurusin lagi dengan hapus tagih, hapus kredit yang macet. Wah makin enak orang ya kan, makin enak orang untuk memacetkan kredit kan gitu ya. Itu menurut pribadi gue ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.